Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu tentang penggunaan kata sifat ya. Penggunaan kata sifat yang kita gabungkan dengan menggunakan hada. Jadi kata sifat tersebut itu mempunyai arti berbeda dari biasanya karena kita gabungkan dengan menggunakan hada ya. Jadi misalnya kata cantik, kemudian kita tambahkan hada. Cantik itu biasanya menggunakan yebeda, tetapi kita tambahkan menggunakan hada, nanti artinya jadi berbeda. Nah, bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Langsung saja kita akan membahasnya di video berikut ini. Jadi teman-teman, pembahasan kita untuk kesempatan kali ini yaitu menerangkan atau membahas tentang kata sifat yang kita gabungkan dengan menggunakan hada. Dan ini bisa kita mengartikannya atau searti dengan kita misalnya mengartikan tampak atau tampak menjadi. Ini hanya sebuah arti pengertian yang bisa diterima saja ya. Maksudnya bisa kita translatekan ke bahasa Indonesia, kita bisa artikan menggunakan kata tampak. Jadi untuk hada ini ditambahkan pada kata sifat untuk mengekspresikan perasaan ya. Fungsinya untuk mengekspresikan perasaan atau pengamatan pembicara tentang tindakan atau penampilan luar. Jadi kita artikan tampak, misalnya cantik itu tampak cantik, atau lelah, misalnya lelah itu adalah kata sifat, misalnya lelah berarti tampak lelah atau kelihatan lelah. Jadi seperti itu ya penggunaan kata sifat yang kita gabungkan dengan menggunakan hada. Lalu untuk rumusnya cukup simpel saja, kata sifat. Jadi ini digunakan untuk kata sifat, yaitu menggunakan rumus kata sifat plus a hada. Ini untuk kata sifat yang berakhiran vokal a atau o. Lalu untuk kata sifat plus o hada, ini untuk kata sifat yang berakhiran selain vokal a atau o. Dan kemudian kata sifat plus he hada, ini untuk kata sifat yang berakhiran hada, menggunakan he hada. Contohnya seperti ini, kata juhda adalah kata sifat. Kemudian kita tambahkan a hada karena ini adalah berakhiran vokal o. Juhda plus a hada menjadi joa hada. Lalu kata yebeda, ini berakhiran selain vokal a atau o ya, menggunakan e, jadi menggunakan rumus o hada. Yebeda plus o hada menjadi yepo hada. Lalu kata mian hada, kita tambahkan he hada karena di sini adalah kata sifat yang berakhiran hada. Jadi mian hada plus he hada menjadi miane hada. Seperti ini rumus dari penggunaan hada yang kita gabungkan pada kata sifat. Dan selanjutnya kita tambahkan beberapa kata dasar dalam bentuk tabel ini ya. Ini ada beberapa kata dasar, kemudian kita gabungkan dengan menggunakan hada tadi. Nah, di sini ada beberapa, dan di sini juga di sini ada kata dasarnya, di sini ada kata yang sudah kita gabungkan, di sini juga ada kata dasarnya, dan di sini yang sudah kita gabungkan. Misalnya langsung dari awal kita misalnya kata abeda. Abeda ini kata sifat ya, semuanya kata sifat. Abeda menjadi apa hada. Kenapa ini apa hada, tidak apo hada? Karena untuk abeda ini adalah kata yang tidak beraturan ya. Bentuk formalnya itu abeda apayo, bukan apoyo. Tapi abeda lalu menjadi apa hada ketika kita gabungkan dengan hada, tidak berubah menjadi o ya, karena ini tidak beraturan. Jadi bentuk informalnya abeda menjadi apayo, abeda menjadi apa hada, silda menjadi siro hada, mibda menjadi miwo hada, tobda menjadi dowo hada. Di sini ada kata pikun hada menjadi pikune hada, musobda menjadi musowo hada, oryobda menjadi oryowo hada. Lalu kata jelkobda menjadi jelkowo hada. Nah selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan beberapa catatan mengenai kata sifat yang kita gabungkan dengan hada tadi ya. Akan tetapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang sudah kita bahas tadi agar kita lebih bisa memahami bagaimana penggunaan kata sifat yang kita gabungkan dengan menggunakan hada
lalu kita contohkan dalam bentuk kalimat. Langsung saja bentuk kalimatnya bagaimana kita lihat berikut ini. Jadi di sini kita contohkan beberapa kalimat ya yang menggunakan hada yang pada kata sifat tadi dalam bentuk kalimat supaya kita lebih bisa untuk memahami bagaimana penggunaannya. Contoh yang pertama, Aidri bigopaheo, anak-anak tampaknya lapar. Ya, anak-anak tampaknya lapar. Di sini ada kata begopayo. Begopayo artinya lapar. Kemudian kita tambahkan heo atau hada, yang ini adalah mengungkapkan atau menunjukkan pengamatan dari si pembicara terhadap seseorang ya. Lapar menjadi tampaknya lapar. Ini adalah bentuk pengamatan dari si pembicara kepada seseorang atau kepada si anak tersebut. Aidri begopaheo, anak-anak tampaknya lapar ya, tampak lapar. Jadi kelihatannya anak itu lapar. Jadi kita lihat atau pengamatan tampilan luarnya sepertinya lapar, tapi nggak tahu aslinya, tetapi kita lihat dari penampilan luarnya atau yang terlihat itu adalah lapar ya, seperti itu. Begopaheo berarti tampaknya lapar. Contoh yang kedua, Yojem jika pikune haseo. Akhir-akhir ini ayah tampak lelah. Jadi kata pikun hada kita tambahkan hada menjadi pikune haseo. Ini untuk penghormatan menggunakan seo ya. Pikun hada menjadi pikune haseo. Artinya lelah ya. Lelah kita tambahkan haseo berarti tampak lelah. Karena kita melihat seseorang itu dari luarnya. Tampak lelah berarti tidak tahu lelah beneran atau tidak, yang penting kelihatan lelah ya, tampaknya lelah. Jadi penggunaan haseoan penambahan hada pada kata sifat ini adalah menunjukkan apa itu pengamatan tampak dari tampilan luarnya. Bikunhe haseo artinya tampak lelah. Yojem jika bikunhe haseo, akhir-akhir ini ayah tampak lelah atau tampaknya kelihatannya lelah. Contoh yang ketiga, Aika simsimeheo, anak itu tampaknya bosan. Kita tambahkan lagi contoh bentuk kalimat percakapan ya. Ini ada dua kalimat. Yang pertama ada A dan B. A mengatakan, We Budi sinen rolo kosotorel antayo, kenapa Budi tidak naik roller coaster? B menjawab, Budi sinen rolo kosotorel musawa heo. Budi tampaknya takut naik roller coaster. Kemudian yang kedua, A mengatakan, Aidri ikeime joaheo, apakah anak-anak menyukai permainan ini? B menjawab, Ne jami isoheo. Ya, mereka tampaknya tertarik atau tampaknya senang. Ini isoyo, jami isoyo, tertarik menjadi tampaknya tertarik atau senang. Yang di sini ada kata musobda menjadi musawaheo. Artinya takut menjadi tampaknya takut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menambahkan beberapa catatan mengenai tentang penggunaan kata sifat tadi. Bagaimana catatannya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Jadi catatan tambahannya yaitu yang pertama yaitu ketika menambahkan jimaseo, ini bentuk negatif ya pada kata sifat, maka polanya menjadi a hajimaseo atau o hajimaseo. Jadi tidak boleh langsung ditambahkan jimaseo ya. Contohnya kata musobda menjadi musowo haji maseo. Musowo haji maseo. Jangan takut. Kita tidak boleh langsung menambahkan jimaseo. Jadi seperti ini misalnya. Musobda menjadi musob jimaseo. Ini adalah bentuk yang salah. Jadi yang benar itu seperti ini ya. Musowo haji maseo. Jadi kita bentuknya menjadi seperti ini. A haji maseo atau o haji maseo. Musobda menjadi musowo haji maseo. Lalu kata oryobda, kita polanya menjadi seperti ini, yaitu menjadi oryowo haji maseo. Ini adalah pola yang benar. Kita tidak boleh langsung menambahkan jimaseo untuk kata sifat ya. Misalnya oryobda berubah menjadi oryob jimaseo. Ini tidak boleh. Jadi kita menambahkan haji maseo seperti itu. Oryowo haji maseo, tidak boleh langsung oryob jimaseo. Ini oryowo haji maseo artinya jangan nampak sulit atau jangan terlalu difikirkan, seperti itu. Lalu untuk catatan yang berikutnya, yang kedua yaitu ketika ahada atau ohada ini ditambahkan pada kata yebeda atau kata kuyobda sehingga menjadi bentuk polanya seperti ini.
yepo hada atau kuyowo hada, maka artinya ini berubah menjadi kurang lebih ini menyayangi atau artinya memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jadi artinya berubah seperti itu kurang lebihnya. Contohnya seperti ini. Harabojinan naru kuyowo haseo, kakekku memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Ini kata kuyobda menjadi kuyowo haseo. Kuyobda itu artinya lucu, tetapi kita bisa mengartikannya memperlakukan dengan penuh kasih sayang ya. Ini ketika kita gabungkan dengan hada atau ohada ini tadi. Kuyobda menjadi kuyowo haseo atau kuyowo hada. Artinya memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Contoh lagi, Dongsengi kang ajire yepo heo, adik menyayangi anjingku. Ini kata yepeda menjadi yepo heo. Ini biasanya artinya cantik, tetapi kita bisa mengartikannya menyayangi. Ketika ini kita tambahkan heo ya, bisa kita artikan dengan arti menyayangi. Dongsengi kang ajire yepo heo, adik menyayangi anjingku. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.